Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencangku sekalian, mari kita lihat hasil karya Gebyar Seni kelas 8B yang berisi tentang tilawah Al-Quran, bercerita puisi berantai, kultum, dan yang acara yang ditunggu-tunggu adalah Candi Prambanan. Mari kita lihat rencang-rencangku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga kita dapat berkumpul di tempat yang semoga dirahmati oleh Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad yang menuntun kita dari zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan menuju zaman Islamnya, dan semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Kami sebagai Master of Ceremony akan membimbing acara dari awal hingga selesai. Urutan acara ada pembukaan, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan himne Buya Hamka, lalu tilawah acara yang dia bacakan oleh Ananda Asrof, lalu ada sambutan dari ketua kelas yaitu Ismet Hidar, dan sambutan wali kelas Ustadz Ratmoko. Lalu masuk ke acara inti adalah pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Putra, Setia, Farhan, dan Zaid. Lalu ada bercerita yang akan dibacakan oleh Fadil, Rizka, Iban, Asrof, Fafa, dan Akmal. Selanjutnya ada ice breaking dari setelah bercerita, lalu dilanjutkan oleh puisi berantai yang akan dibacakan oleh Azam, Ahyan, Icor, dan Bagas. Selanjutnya adalah kultum yang akan dibacakan oleh Ananda Syihab, Riza, Rizky Cesario, dan Ismail. Selanjutnya adalah istirahat. Lalu bagian akhir yaitu acara utamanya drama Candi Prambanan yang akan diperankan oleh semua siswa kelas 8B. Lalu yang terakhir penutupan. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Ini dimohon untuk berdiri semua karena akan memasuki acara menyanyikan Indonesia Raya dan himne Buya Hamka. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
Selanjutnya himne Buya Langka. Kelas 2 Pak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Asrof Novel Ramadhani. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Asrof yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya sambutan dari ketua kelas Ananda Ismet Haidar. Diharapkan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah hingga kita dapat berkumpul di tempat yang semoga diberkahi Allah ini Subhanahu wa taala. Amin. Kita salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan kita menyanyikan syafaatnya yaumul qiyamah. Pertama-tama yang saya hormati juri, dewan juri dan pendamping
kelas 8B yaitu satu rokok dan satu dari. Dan yang paling utama yaitu seluruh siswa kelas 8B yang saya banggakan. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman saya sudah membantu mendekor kelas ini jadi lebih bagus dan nyaman untuk belajar. Dan harapan saya kedepannya semoga kemampuan kita tetap terjaga dan solidaritas kita, hubungan kita tetap terjalin hingga lulus nanti. Dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam acara nanti atau ucapan saya sendiri. Dan saya juga berterima kasih juga kepada sekolah yang telah mengadakan acara ini sehingga kita dapat berkreasi atau mengasah skill kita dalam menghias kelas sehingga nyaman untuk belajar. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Ismail dari Organisasi selaku ketua kelas yang telah memberikan sambutan yang bersifat kooperatif. Semoga kita selalu menjaga solidaritas kita bersama teman dan semoga kita selalu dalam bimbingan Allah SWT. Sambutan selanjutnya kepada wali kelas Ustaz Novo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Dewan Juri Asatidz Asatizah Asatidz Islam Mujahidin, yang saya hormati pula pendamping kelas 8B Ustaz Wildan, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 8B dan siswa kelas 8B. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melihat indahnya kelas 8B. Masya Allah, ya, perjuangannya luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal bukan akhir, tapi awal kekompakan kelas 8B, ya. Seperti himnenya, apa tadi? Himnenya Buya apa? Buya Hamka hebat dan kompak, ya. Itu himnenya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal. Kemudian nanti kalian meniti kelas 9 lebih kompak lagi dengan wali kelas yang baru, ya, lebih solid dengan musrifnya, ya, dan juga teman-teman yang lain, ya. Kami ucapkan kepada teman-teman kelas 8B yang sudah berjuang, ya, sudah berjuang untuk bisa mendesain kelas ini sebagai kelas juara, insya Allah, ya. Amin. Ya. Tentunya semua ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur, ya, dan ucap terima kasih banyak atas effort yang sudah kalian kerahkan, tenaga, uang, waktu, pikiran, ya, semuanya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian balasan yang banyak, ya, yang banyak melimpah, ya. Kemudian harapannya adalah mudah-mudahan dengan adanya acara ini kalian bisa meningkatkan skill kalian di seni, ya, bidang seni,
Ya, kemarin sudah ada yang bertugas membuat poster, alhamdulillah sudah tercetak. Kemudian banner, semua adalah karya kalian semuanya ya, karya kalian sendiri. Dan ini adalah prestasi yang luar biasa, karena mungkin pada zaman dulu guru kalian ya, Ustadz pribadi itu waktu seumuran SMP belum bisa membuat seperti itu ya, belum bisa membuat poster-poster seperti itu. Tapi kalian Masya Allah ya, sudah bisa, dan ini harapannya ditingkatkan lagi ya. Seni-seni ini nanti di kehidupan selanjutnya bermasyarakat ini berguna. Ketika kalian jadi ketua RT misalnya, ada acara apa, bikin poster sendiri, nggak perlu kemana-mana, bikin sendiri bisa. Atau jadi ketua apa itu, pemuda desa ya, ada acara apa, bisa bikin poster sendiri, bagus ya. Harapannya ini adalah nanti bisa bermanfaat di kehidupan masyarakat kalian nanti setelah lulus dari sekolahan ya. Dan yang terakhir Ustaz ucapkan permohonan maaf atas segala sikap yang keluar dari Ustaz ya, marah, bentak dan sebagainya ya. Namun sejatinya adalah untuk kebaikan kita semua ya. Karena kalian kalau nggak dibentak, kalau nggak dimarahi, ya nggak jalan ya, iya nggak? Kalau nggak dioprak-oprak, nggak jalan, iya nggak? Kurang Ustaz, ya bagaimana caranya? Kalau kurang bagaimana caranya? Ya beli. Nggak ada uang Ustaz, ya iuran. Ya. Kan udah ada muslim, minta tolong bantuan muslim ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini yang dapat Ustaz sampaikan. Intinya Ustaz bangga kalian sudah bisa mandiri ya. Mandiri. Ini adalah acara kalian yang membuat happy atau membuat sunyi, kalian sendiri ya. Intinya ini acara kalian, maka meriahkan ya dan sukseskan ya. Dan sekali lagi ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ya. Akhirul malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Romo yang telah memberikan sambutan kepada kita, dan semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua di lain hari. Amin. Selanjutnya masuk ke acara ini, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Anda Farhan dan Zaid. Waktu tepat kami persilakan. Rahmat, Zaid dan Setia. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilakan.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Setia dan Zaid. Semoga setelah ini kita bisa memahami artinya lalu mengamalkannya. Dan selamat datang juga kepada Ustaz Mudir, Ustaz Wahid selaku juri. Semoga kelas ini bisa memberikan kesan baik kepada Ustaz Mudir dan Ustaz Wahid. Selanjutnya kepada Ananda Putra dan Farhan, waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa sarabiyyu mabsusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa nusibat, wa ilal jibali kaifa nusihat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, inna ilaina iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. أعوذ بالله من الشيطان
ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Putra dan Farhan yang telah melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan semoga kita dapat mengamalkan isinya. Selanjutnya acara ini yang kedua bercerita kepada Ananda Ashraf. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan cerita tentang servis sang penyihir. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang penyihir semua yang bernama Servi. Dia dikenal karena sihirnya yang kuat, dan namun dia juga dikenal karena sikap tarakannya yang mencela orang lain. Servi sering memamerkan sihirnya, dan dia juga meremehkan rekan-rekan sihirnya. Dia juga menantang para dewa-dewa dengan sihirnya yang kuat. Meskipun melanggar aturan yang diberikan oleh dewa, dan pada suatu hari saat Servi menggelar suatu acara di desa tersebut, Servi berbalik sihirnya menjadi kerusakan di desa tersebut, membuat kehancuran desa tersebut dilanda oleh badai dan kerusakan yang parah. Pada saat itu Servi merasa salah dan
penyihir. Semoga kita semua bisa mengambil pesan moralnya. Lalu cerita yang kedua akan dibawakan oleh Ananda Iban. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah, yaitu kisah kelinci dan kura-kura. Dahulu kala di hutan hiduplah seekor kelinci. Kelinci itu memiliki lari yang sangat cepat dan ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari dia bertemu seekor kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat, hahaha. Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari kita berlomba dan kita lihat siapa yang paling cepat." Untuk kura-kura, kelinci dan kura-kura pun berlomba. Baru di awal saat, kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berada tinggal jauh di belakang. Kura-kura akan membutuhkan waktu lama untuk melewatiku, pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk hidup siang sejenak membawa pohon. Tak lama kemudian, kura-kura pun perlahan-lahan melewati kelinci yang sedang tertidur pulas. Saat kelinci terbangun, ia kaget melihat kura-kura yang sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci pun kaget dan berlari secepat-cepatnya, namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan itu. Kelinci hanya bisa pasrah bahwa kura-kura yang jadi pemenangnya. Jadi sama hal yang cerita kelinci dan kura-kura itu, bahwa kita tidak boleh memandang-remeh orang lain dan menyombongkan keahlian yang kita miliki. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelinci dan kura-kura. Semoga kita bisa mengambil pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya cerita yang akan dibawakan oleh Amal waktu dan tempat yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah terdapat petani kaya yang memiliki 5 anak laki-laki. Namun kelima anak laki-laki itu bermalas-malasan semua. Semua nasihat ayahnya telah dilakukan dan semua nasihat ayahnya telah dilakukan ketika ayahnya jatuh sakit. Tidak ada yang ingin mengurusinya, dan saat ajalnya akan datang, ayahnya mengumpulkan kelima anak itu, berkata, "Hai anak-anakku, semua harta bendaku telah engkau makan semua dan kau habiskan.
Untung aku menyisakan beberapa harta bendaku di kebun bagian barat. Carilah dan gali di sebelah sana, kau akan menemukannya. Setelah ayahnya menyampaikan pesan itu, ayahnya pun meninggal dunia. Kelima anak itu tanpa pikir panjang langsung menggali kebun bagian barat. Karena ayahnya tidak memberitahu tata letak di mana harta itu disimpan, maka kelima anak itu menggali jengkal demi jengkal. Pada akhirnya sudah kepalang tergali semua, akhirnya ditanami oleh kelima anak itu. Pada akhirnya dengan beberapa musim saja tanaman sudah bisa dipanen, dan akhirnya kelima anak itu insaf dan mengetahui apa arti dari harta itu adalah kerja keras dan tenaga. Akhirnya setelah mengetahui itu, kelima anak itu menjadi petani yang rajin dan akhirnya menjadi petani yang kaya raya di desanya. Pesan moral dari cerita tersebut adalah bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan dalam melakukan hal apapun, karena bermalas-malasan tidak akan membuahkan hasil apapun. Sekian, mungkin bisa segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita di rakyat Bali, semoga kita bisa mengambil semarahnya yang berjalan permasalahan itu jangan suka pakai arogan. Ini pada anak Islam kami istilahnya apa? Ya. Gue melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini yang menceritakan cerita dari Pulau Belitung. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang berkehidupan miskin dan belum juga mempunyai anak. Mereka setiap hari selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Pada suatu saat mereka meminta kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berikanlah kami anak walaupun sebesar jari kelingking." Setelah beberapa lama, istrinya tersebut hamil, dan setelah beberapa saat itu melahirkan, dan alangkah terkejutnya mereka mengetahui bahwa anaknya sebesar kelingking. Nama anak itu dinamai kelingking. Meskipun badannya kecil, tapi dia memiliki nafsu makan yang sangat besar. Kehidupan mereka sudah miskin dan susah, tetapi mempunyai anak yang makannya banyak. Lalu mereka berdua merencanakan untuk membuang anak itu di hutan. Suatu hari ayah mereka mengajak si kelingking untuk menebang pohon bersama di hutan dan untuk menjualnya. Tetapi ayah itu merencanakan untuk menjatuhkan dahan pohon kepada anaknya agar tidak menyusahkan keduanya. Dan ketika kelingking berdiri sedang menanam pohon, sang ayah pun merencanakan aksinya, dan si kelingking pun tertimpa pohon. Dan si ayah ketika mengetahui itu langsung pergi dan langsung berbicara pada istrinya bahwa anak mereka sudah tiada. Dan istrinya pun sangat senang mendengar kabar itu karena tidak ada yang menyusahkan kembali. Setelah beberapa lama mereka sedang ngobrol-ngobrol, dan mereka berdua akhirnya menyadari penyesalannya bahwa membunuh darah dagingnya sendiri itu sangatlah tercela.
Setelah itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah mereka dan berteriak, "Ayah, letakkan di mana kayu ini?" Dan mereka berdua pun kaget. Alangkah terkejutnya ketika membuka pintu, si kelingking belumlah tiada dan membawa kayu yang sangat besar. Sang ayah lalu si kelingking langsung menaruh kayu itu di halaman rumah dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah, lalu menghabiskan makanan yang ada di meja. Alangkah kesalnya kedua suami istri itu mempunyai anak yang sangat rakus, tetapi mereka perlahan-lahan sudah bisa menerimanya karena tenaga si kelingking kuat, bisa diandalkan untuk bekerja. Lalu dia setiap harinya membantu ayahnya menebang pohon lalu dijual. Itu kehidupan mereka setelah itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pesan moral yang dapat diambil, kita tidak boleh meremehkan orang yang derajatnya lebih rendah daripada kita, dan kita juga harus menjaga ucapan karena ucapan adalah doa. Mungkin kapan saja bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Friska telah menceritakan kisah si kelingking. Semoga kita dapat mengambil amanat yang disampaikan. Kisah selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Fadil. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya di sini untuk bercerita tentang satu legenda berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda yang miskin dan sudah tua. Namanya adalah Mokrodo. Kehidupannya setiap hari hanya mencari kayu di hutan. Pada suatu hari saat ia sedang mencari kayu, ia mengeluh. Andai aku berkata seperti ini, andaikan saja aku memiliki anak, pasti pekerjaanku sehari-hari akan lebih ringan. Setelah itu datanglah seorang raksasa yang bertubuh besar, tinggi, dan wajahnya menyeramkan. Dia datang ke depan Mokrodo. Dentuman kakinya sangat terasa. Dia bertanya kepada Mokrodo, "Apakah kau ingin memiliki anak?" Mokrodo menjawab dengan ada sedikit takut. Ya. Lalu si raksasa memberi biji mentimun untuk ditanam kepada Mokrodo. Setelah itu Mokrodo pulang dan menanam biji mentimun tersebut di halaman belakang rumah. 2 minggu kemudian biji mentimun itu tumbuh dan menjadi timun yang berbuah lebat. Salah satu dari mentimun tersebut berwarna kekuningan dan ketika tertampak sinar matahari emas. Lalu Mokrodo mengambil timun yang berwarna emas itu untuk dijual. Dan alangkah kagetnya ketika Mokrodo membuka timun emas tersebut. Isinya apa dulu? Isinya adalah bayi mungkin. Bayi itu dinamai timun emas oleh Mokrodo karena sebelumnya ia berasal dari timun emas. Minggu, bulan, dan tahun berganti. Tidak terasa umur timun emas sudah menginjak umur 16 tahun. Artinya dia sudah perawan. Tiba-tiba
Pada keesokan harinya raksasa datang ke rumah Mokrodo. Suara lakinya terdengar sangat keras dan seperti ada gempa saat dia bicara. Bunyinya dung. Setelah itu Mokrodo keluar dan mengatakan kepada raksasa, "Maaf, Timur Mas belum bisa saya berikan kepada Anda. Jika saya berikan kepada Anda, rasa dagingnya kurang enak karena dia masih muda. Tunggu 2 tahun lagi, ya genap 18 tahun." Setelah itu si raksasa mengiyakan dan akan menunggu 2 tahun lagi. 2 tahun berlalu dengan cepat. Kini Timur Mas telah menjadi seorang gadis yang cantik cerita. Para muridnya mulai langsar. Setelah itu pada malam harinya Mokrodo bermimpi tentang pertapa di bukit Gandul. Kononnya jika si Mokrodo pergi ke situ, dia akan mendapatkan ramuan untuk menghindari ancaman bahaya maut dari raksasa tersebut. Besok harinya Mokrodo berangkat ke bukit Gandul. Dia menemui pertapa itu. Dia diberikan 4 ramuan yang berupa biji timun, jarum, terasi, dan garam. Setelah itu dijelaskan pula kepada Mokrodo khasiat-khasiatnya. Setelah pulang, Mokrodo langsung menjelaskan kepada Timur Mas tentang penggunaannya. Beberapa hari kemudian, benar, raksasa itu datang kembali ke rumah Mokrodo. Namun apa? Dia tidak mati-mati pada pukul 11. Dia datang dengan suara tawa yang bergetar. Dia datang dengan dentuman yang sangat kuat. Bum. Dia benar-benar sudah kelaparan. Rasa perut laparnya sudah tidak bisa lagi. Dia benar-benar kelaparan, seperti siap diapakan di dunia ini. Setelah itu Mokrodo keluar untuk menemui raksasa tersebut. Mokrodo mengatakan, "Aku akan memanggilkan anakku sebentar lagi." Setelah itu ia masuk lagi dan menyuruh Timur Mas untuk kabur membawa ramuan tersebut yang dia dapatkan dari seorang pertama tadi. Setelah itu Timur Mas kabur lewat pintu belakang rumah dan berlari menjauh dari rumah. Setelah itu Mokrodo kembali ke raksasa tersebut dan mengatakan, "Timur Mas sudah hilang, dia pergi, apa yang harus kita lakukan?" Lalu tiba-tiba raksasa itu marah. Dia tidak memikirkan apapun lagi. Dia mengejar Timur Mas itu hingga ujung dunia pun dia pun akan kejar. Setelah itu dia melihat Timur Mas dan kejar terus. Setelah itu Timur Mas melihat dia membawa alat yang bisa untuk menangani si raksasa itu. Dia mengeluarkan ramuan yang pertama. Ramuan itu berupa timun, biji timun. Biji timun itu ia sebarkan kepada raksasa. Setelah itu beberapa detik, biji timun itu langsung bertumbuh dengan lebat menjadi timun-timun yang besar. Setelah itu karena raksasa kelaparan, dia memakan dengan lahap dan terakus. Dia memakan dalam waktu yang sangat cepat. Setelah dia makan, dia langsung kembali mengejar Timur Mas. Setelah Timur Mas hampir terkena oleh tangkapan raksasa, Timur Mas mengeluarkan ramuan yang kedua berupa jarum. Jarum itu berubah menjadi potongan kayu yang besar, kuat, kokoh, tidak seperti piring tepung yang berada di situ.
desman-desman bambu yang berada dari bambu-bambu yang tajam itu seperti bambu runcing. Setelah itu raksasa memaksa keluar dari gumpalan bambu seperti itu, terus memaksa keluar hingga akhirnya badannya lecet-lecet. Meskipun lecet, nanti dia tetap kuat. Dia terus mengejar timun emas merah putih. Setelah itu timun emas sudah terperangkap. Dia mengeluarkan garam. Garam itu ditaburkan kepada raksasa hingga garam tersebut menjadi lautan yang sangat dalam setelah samudra Atlantik. Lalu raksasa itu menyerah, tidak langsung tenggelam. Biasanya orang-orang besar betul-betul nggak bisa tenggelam. Dia bisa berenang. Jadi dia ada hingga akhirnya dia mencapai hampir menambah timun emas. Lalu spontan langsung dia membombardir si timun emas membombardir dengan menggunakan tasnya dia lemparkan kepada raksasa tersebut. Kan boom. Lautan yang tadi itu menjadi lautan lumpur yang menjadi sangat panas. Hingga akhirnya raksasa itu tenggelam, kepanasan. Bulut. Langsung meleleh, jadi makan belum kosong langsung meleleh. Raksasa itu mencuri sakti. Dia meminta tolong kepada timun emas. Tolong. Ya, itu timun emas tidak memperhatikannya, seolah seret tipis dan tidak peduli dengan fansnya. Setelah itu dia kembali ke rumah dan bertemu dengan ibunya dan Bimo Krondo. Setelah itu mereka berpeluang mancing itu. Lalu mereka hidup bahagia hingga akhirnya selesai. Dalam cerita bertajuk timun emas, semoga kita semua bisa mengambil pesan moralnya dan kita semua dapat mengamalkan apa yang menjadi sisi positif dan apa yang menjadi sisi negatif kita jauhi. Selanjutnya pada Ayo Fatih, aku dan depan kami persilakan. Ayo Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya untuk menceritakan cerita rakyat yang berjudul Mali Bunda. Pada suatu hari ada seorang janda dan anak. Seorang janda tersebut bernama Mali Rukoyah dan anak tersebut bernama Mali Bunda. Mali Rukoyah sangat menyayangi anaknya dikarenakan Mali Bunda sudah ditinggal oleh bapaknya sejak masih bayi. Mali Rukoyah sangat sayang pada anaknya dan Mali Rukoyah merawat anaknya dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga Mali Bunda sudah beranjak dewasa. Setelah Mali Bunda beranjak dewasa, Mali Bunda berizin pamit pada ibunya untuk merantau ke luar pulau. Lalu Mali Bunda pun pamit kepada ibunya dan menumpang pada kapal yang menepi di tepi pantai dengan membawa berbekalan 7 bungkus nasi. Setelah itu tahun demi tahun, bulan demi bulan berlalu. Rasa lama Mali Rukoyah menunggu anaknya yang sedang menuju kembali. Akhirnya anaknya pun kembali dengan membawa
bertingkat-tingkat. Lalu anaknya keluar dari kapal dan membawa seorang istri. Lalu ibunya pun memeluk erat anaknya, seakan takut anaknya kehilangan kembali. Tetapi istrinya melihat dengan keadaan sinis, lalu meludahi ibunya, lalu berkata pada Maimunah, "Kamu berbohong." Lalu Maimunah pun malu dan gengsi dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Lalu ibunya pun berkata, "Aku ibumu maling kundang." Lalu Maimunah pun tidak percaya. Lalu Maimunah pun berkata, "Aku tidak percaya, ibuku tidak kecil, tidak kumuh, ibuku tidak berpakaian romang-ramping, ibuku orangnya tegar." Gitu kata Maimunah. Lalu Maimunah pun menendang ibunya hingga ibunya pingsan. Setelah ibunya pingsan, ibunya pun terbangun melihat keadaan pantai yang sudah sepi. Terlihat kapal Maimunah yang sudah mulai menjauh dari tepi pantai. Ibunya pun berdoa kepada Tuhan seperti ini doanya, "Ya Allah, jika memang dia memang anakku, aku meminta teguran. Tapi jika dia bukan anakku, saya melakukan perbuatannya." Lalu tidak lama terdengar suara gemuruh dan cuaca pun menjadi gelap. Hujan badai mulai terasa dan kapal Maimunah pun pecah dan tersapu oleh badai yang ada di lautan tersebut. Lalu kapal Maimunah pun tersapu ke tepi pantai dan pecah dan ditemukan bongkahan batu yang berbentuk menyerupai manusia, itu Maimunah. Biasanya kejadian dari cerita tersebut adalah kita harus jadi anak yang manut pada orang tua dan jangan durhaka pada orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu untuk yang akan dibacakan oleh Ananda Ismail Husnan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terlupa juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Teman-temanku yang berbahagia, begitu lekatnya sosok orang tua dan guru dalam kehidupan kita, dan begitu besar pula kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang yang menceritakan tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua termasuk guru. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak
menghormati yang dimaksud adalah dengan menghargai jasa mereka dan mematuhi apa yang mereka perintahkan. Berkenaan dengan berbakti kepada orang tua, ada sebuah cerita dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang pemuda yang merupakan anak dari wanita tua yang lumpuh total. Kemudian dia menemui Umar dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah merawat ibuku selama berpuluh-puluh tahun. Apakah aku telah membalas kebaikannya?" Kemudian Umar menjawab, "Tidak. Kasih sayang seorang ibu dengan kita sangatlah berbeda. Ibu membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, berharap agar kita bisa melihat luasnya dunia. Tapi kita malah berharap orang tua kita kembali kepadanya." Dari cerita ini orang tua dan guru termasuk orang yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tanpa ibu dan ayah kita tidak bisa lahir dan hidup di dunia ini, dan tanpa guru kita tidak bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ismail Husnan yang telah membacakan kultum yang bertema kebaikan orang tua. Dan semoga kita dapat mengambil hal-hal yang positif untuk kita amalkan di kehidupan kita. Selanjutnya para Ananda Syihab, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Dewan Juri dan pendamping kelas 8B Sabiden, dan yang saya hormati Ketua Panitia Kegiatan Seni sekaligus Ketua kelas 8B yaitu Ismet Haidar Al-Farizi, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang sudah berjuang dari kita masuk SMP ini sampai kita sudah mau masuk kelas 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Di antaranya nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan satu poin yang
saya kira penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah pentingnya menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, ilmu itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, maupun dalam hal yang kecil, maupun dalam permainan, ya dalam hal apapun itu. Bahkan menulis pun kita itu membutuhkan ilmu. Bahkan berbicara pun kita itu membutuhkan ilmu, Mas. Dan apa sih gunanya ilmu? Gunanya ilmu itu adalah tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa ilmu kita nggak akan bisa Kita nggak akan bisa buat poster ini, buat banner ini, buat poster itu, buat menjadi kelas ini menjadi seindah ini, kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa. Ya, dan ilmu itu bisa meninggikan derajat seseorang dari yang paling rendah sampai ke yang tinggi. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Mujadalah ayat 11, apa firman-Nya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya adalah Allah akan meninggikan derajat seseorang di antara kamu, seseorang yang beriman di antara kamu dan seseorang yang memiliki ilmu. Apa sih itu? Apakah menuntut ilmu itu wajib dalam agama Islam? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi di sini kita itu di dalam agama Islam kita pasti itu wajib untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Karena kalau kita tidak bisa tidak paham dengan ilmu agama, maka kita tidak bisa mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kita masih ragu-ragu apakah Allah itu Tuhan yang benar. Kenapa masih banyak agama di sini? Padahal Allah itu Tuhan yang benar. Karena itu ada ilmu tauhid. Dan kita tanpa ilmu agama kita tidak bisa menunaikan ibadah. Menunaikan ibadah seperti sholat, umroh, haji. Kita pun seperti ini tidak akan tahu kalau bersuci itu bisa menggunakan debu. Kalau bersuci itu ada syarat-syarat tertentu, kita tidak tahu. Karena itu ilmu fikih berguna hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, satu kata dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Amalan tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Dan ilmu tanpa amalan itu adalah sia-sia. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kultum ini adalah kita harus semangat dan harus menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, karena itu akan menuntun kita menuju masa depan yang cerah dan terang benderang. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenaan ilmu dan bimbingan ilmu berbagai macam, untuk kultum yang disampaikan tentang ilmu, tapi hanya kita dapat memahami sejenak. Semoga kita bisa memahami semuanya, masuk dalam kata-kata yang diucapkan oleh Romo Bakar dalam dua ekspresi pengalamannya di kehidupan. Lanjut siswa yang mana membaca dan kemudian adalah barisan waktu dan belakang persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua Kelas yaitu Ismail Haidar Al-Farisi dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, kali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat sempat yang agar kita bisa mengikuti acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Di dunia ini pasti ada yang namanya penyakit entah dari tubuh ataupun dari mana. Penyakit itu sangat mengganggu. Namun ingatlah, penyakit pasti ada obatnya. Dalam Sahih Muslim mengatakan dari Jabir bin Abdillah mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Likulli da'i dawahu wa idza usiba dawa'ud da'i arada bi'idznillah." Yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Jika obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 2204. Dalam hadis ini mencakup seluruh penyakit yang ada di tubuh manusia seperti roh, hati, jiwa, dan lain-lain. Contoh penyakit dan obatnya, misalkan kita sedang pusing, demam, kita minum obat paracetamol dan istirahat yang cukup. Dan dari Nabi Muhammad SAW dia mengatakan bahwa kebodohan adalah suatu penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada yang lebih tahu seperti ulama atau ustaz dan lain-lain. Abu Daud mencantumkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah yang mengisahkan suatu hari kami mengadakan perjalanan dan salah seorang dari kami mengalami cedera karena terkena timpa batu dan cederanya itu cukup parah di bagian kepala. Lalu tak lama kemudian ia mengalami mimpi basah dan bertanya kepada para sahabat, apakah aku dapat mendapatkan kemudahan untuk bertayamum? Lalu para sahabat menjawab, tidak, menurut kami kamu masih bisa menggunakan air. Lalu dia pun mandi dan setelahnya dia pun meninggal dunia. Lalu kami menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berseru, mereka telah membunuhnya, maka semoga binasalah mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Padahal dia tinggal bertanya saja dengan cara menaruh secacik kain di atas bagian yang terluka lalu mengusapnya dan hanya tinggal mengguyur anggota badan yang lainnya dengan air. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini kita tahu bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ilmu yang dapat kita manfaatkan di kehidupan sekarang maupun kelak mendatang. Berbagai macam ilmu kultum telah disampaikan
Semoga kita semua bisa mengamalkan semua isinya secara terperinci. Selanjutnya kepada ijazah saya diharapkan maju depan, waktu depan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Juri dan Ketua Panitia Kegiatan Seni selaku sekaligus Ketua kelas Isma Dada Al-Farisi dan pemangku kelas 8B yaitu Ustaz Wildan, dan tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang melimpah dan tiada habisnya, dan menempatkan kita untuk bertemu di tempat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam sampai sejauh sekarang, dan kita bisa merasakan banyak hal-hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya berdiri di sini untuk menyampaikan satu materi, yaitu bagaimana cara membahagiakan orang tua. Sebagai anak yang berbakti, kita juga tidak lupa untuk membahagiakan bagaimana kita juga harus membahagiakan orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Kalau ditanya kenapa kita harus membahagiakan orang tua, pertanyaan itu seharusnya tidak usah ditanyakan, karena jawaban dari pertanyaan itu sangat banyak dan mungkin mustahil untuk bisa digantikan oleh kita sebagai anak. Jawaban-jawabannya itu merujuk pada jasa-jasa orang tua kita, seperti ibu yang melahirkan kita dengan sakit yang sangat sakit, bahkan nafasnya pun tidak bisa kita gantikan walaupun kita sudah melakukan banyak hal untuk ibu kita dan ayah kita yang telah memimpin keluarga kita dan memberikan menafkahi keluarga kita, dan itu semua seakan-akan serasa mustahil untuk kita gantikan sebagai anak. Tetapi walaupun seakan mustahil, kita bisa tetap saja membahagiakan orang tua. Bagaimana caranya? Itu pertama kita harus berbakti kepada orang tua, kita juga harus mempunyai akhlak yang mulia di hadapan keduanya, tidak kasar, tidak berhak kepada orang tua, mematuhi perintah keduanya, dan mendahulukan juga perintahnya dari hal sunnah dalam agama. Terus kita juga tetap harus membahagiakan orang tua kita walaupun mereka telah tiada. Nah, pertanyaannya bagaimana jika mereka tiada? Bagaimana cara kita membahagiakan mereka walaupun mereka sudah tiada? Jadi ada satu hadis yang diberisikan, yaitu dari Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, suatu ketika saat kita sedang berada di sisi Rasulullah SAW, seketika itu datang seorang dari Bani Salimah yang menanyakan kepada Rasulullah, yaitu, wahai Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah masih ada bentuk berbaktiku kepada kedua orang tuaku yang walaupun mereka sudah tiada? Rasulullah menjawab, ya, masih ada bentuk berbakti pada kedua orang tuamu walaupun mereka tiada, yaitu dengan cara mendoakan keduanya, meminta ampun kepada keduanya, dan menepati janji kedua orang tuanya yang tidak tercapai di dunia.
silaturahim dengan keluarga dekat, kedua orang tua yang tidak pernah kita jalin hubungan dengannya. Dan kita juga harus memuliakan sahabat dekat orang tua kita. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5142 dan Ibnu Majah nomor 3664. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Lalu Hafiz mungkin sekian dari saya. Semoga kita menjadi anak yang selalu berbakti dan bisa membahagiakan orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada mereka untuk bertema mengenang jasa orang tua, semoga kita bisa terus berbakti kepadanya dan tak lupa terus membahagiakan orang tua kita. Cuma saja kalau kita memiliki prestasi yang unggul, tapi kita akhlaknya di bawah rata-rata. Selanjutnya masuk ke acara selanjutnya, yaitu isi berantai yang akan dibawakan oleh Zam, Ahyan, Iko, dan Bagas dari yang bersangkutan ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami kembali sini akan membacakan sebuah puisi berantai. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di keningan malam terdiam ku sendiri melihat bayanganmu, baksa bulan yang mengintip malu di balik jendela kamarku. Oh kekasihku, dirimu yang cantik, manis, dan lembut seperti kambing yang gendut, berbulu tebal, dan gemuk segemuk badak. Kan ku jadikan sate dan ku bakar dengan granat dan bom yang meledak-ledak. Lihat musuh di balik benteng yang jauh di sana. Aku siap, musuh datang dengan membawa bola dan ku tendang dengan sekuat tenaga. Ku opar pada temanku, bola semakin kencang dan siap ku tendang pada pacarku yang manis. Engkau yang telah mengembang hatiku dengan gerbong cintamu. Kubelai rambutmu yang hitam dan harum harum. bau sate yang sedap, ku kipas-kipas sate bakarku, ku buat bumbu-bumbu sate lezat dari peluru-peluru pistolku. Ku siap senjata dan akan ku tembak wasit yang meniup-niup. Tanda bola keluar. Lalu ku ambil perlahan bola itu dan ku kacak-kacak. Hatimu yang berwarna seperti pelangi di surga, membuat aku seperti malaikat tak saya. Sungguh, aku mencintai. kambing itu. Kini sudah terbakar hangus, kini sudah sirna dan berubah menjadi sate yang lezat selezat api yang berkobar-kobar. Mayat-mayat yang bergelimang, arena perang hancur di tengah-tengah. Pertempuran antara Belanda dan Jerman. Ku atur siasat dan strategi permainan. Akan ku jebol. Hatimu yang luas, seluas tenaga kau sari di surga. Cantik secantik Siti Fatimah yang mempesona. Aduhai, malaikat hatiku akan kuberikan semua sisa asap yang mengepul namun harum. Kutusuk-tusuk satu persatu Peluru-peluru yang kusiapkan dan siap kutembakkan. Semua pasukan tewas mengenaskan. Mayat-mayat itu berkata, sate, 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 satenya bu, satenya pak, satenya kek, satenya neng, satenya dek, satenya mas, satenya neng, satenya a, satenya teh. Beli yang banyak, beli satu porsi. Dapat lapangan bola yang luas dan hijau. Kudobrak gawang lawan. Cekirin. Suara. hatiku hancur berkeping-keping tak menentu. Setelah ku tahu ternyata kau tak suka padaku. Ku ingin sekali memelukmu, wahai mayat-mayat prajurit perang
berjuang pada semangat, kalahkan musuhmu dengan fluid klasik berbunyi. Tanda istirahat pada pertama tiba. Aku haus, kau ambil secangkir Kerinduan yang ada di dalam hatiku, kau ambil dengan sejuta kasih sayang dan segenggam gerangan. Ku serang habis-habisan musuhmu dengan seluruh senjataku. Tak peduli payat-payat ini terbengkalai. Yang kadangkala mereka sering mengoper-ngoper bola dengan lincahnya, dan kukuasai si kulit bundar dengan skillku yang membuat Ku lapar, ku ingin segera menyantap sate-sate yang telah kusajikan dengan kartu merah yang mengenai kawanku. Kawanku pun keluar dari tank bocah besar, menakutkan, penuh siksa, serasa pengah di dalam. sekapan embun bagi cakra langit yang begitu indah yang dari bahagia menuju ke Pemakaman sang pahlawan perang yang gugur membela negara, menumpahkan kecap pedas, mantap, lezat, meresap sampai ke bagian dalam daging. bidadari itu. Seakan hati ini melepas lelah yang berlalu. Bila ku ingat Cristiano Ronaldo. Aku begitu kagum dengan cara mengocek bola. Sejak aku lahir ke dunia bola, aku sangat mengidolakan Jenderal Sudirman. Dia yang perkasa, gagah, berani, juga tak gentar, maju tak gentar, membela yang benar, maju serentak, bangkitan diserang. mana-mana yang menusuk hati dan jantung yang paling dalam sampai ke akar-akarnya, membuatku patah hati dan ingin bunuh diri. Aku menyadari sekarang aku tertipu. Aku terjebak dan aku terperangkap. Ranjau yang sekutu gua, berusaha sekuat tenaga agar dapat keluar dari Gerobak sate yang memukau dengan gelap pelik warna lampu di atasnya, dengan gerobak yang bertuliskan sate ayam. Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Mereka lah sang motivator kami. Berpidato, menghimbau seluruh supporter yang setia mendukung dan memberi semangat para Pembeli satu persatu berdatangan dan menghabiskan semua. Wajah cantikmu yang memesona, bagaikan wanita yang sakit, menyiksa jiwa dan memerlukan tulang-tulang. Karena kau telah jatuh dari atap langit sebagai bidadari surga yang turun ke bumi. Indonesia, itu sepak bola Indonesia. Kau tulangku, kau darahku, dan kubela sang bangga yang akan kujadikan sate dan kujual lagi di Stadion Allianz di Afrika. Tanahnya yang gersang, kaya akan alam. Orang-orang yang ditampilkan yang selalu Cinta sampai mati, kugenggam sampai ke bumi langit yang tak pernah terjadi. Dengan wanita suci berparas rohani dan berjiwa. abri, bersiap gencatan senjata, mengakhiri perang rakyat jelata, merampas harta mereka beserta tusuk sate yang sudah kubawa dan tak disangka dan tak bisa dielak lagi. Ternyata sungguh-sungguh aku tak percaya sateku habis terbuat. supporter Jerman yang menjuarai Piala Eropa. Aku bersorak gemilang, kebahagiaan yang tidak tergantikan dan berakhir semua pertandingan. Sekian pidato berantai dari kami dan puisi berantai dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Azam, Adrian, Hijau, dan Bagras yang telah membacakan puisi berantai yang sangat bermakna. Selanjutnya istirahat 15 menit sampai jam 9:55, lalu dilanjutkan dengan acara utama dari acara ini. Selanjutnya memasuki acara utama yaitu drama asal usul Candi Prambanan. Pada Niko diharapkan menyanyi berdua. Asal usul Candi Prambanan. Di suatu hari ada dua kerajaan yang bernama Kerajaan Pengging dan Kerajaan Prambanan. Kerajaan itu saling berperang untuk merebutkan kekuasaan atas wilayah. Kerajaan Pengging
dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Damarmaya. Prabu Damarmaya mempunyai seorang anak yang bernama Jagabanu. Jagabanu ini tidak ingin menikah walau umurnya sudah cukup, hingga sang ayah heran lalu menanyakan alasannya kepada sang anak. Wahai anakku, sampai kapan kau akan membujangnya? Ayahanda, sampai sekarang masih belum ada wanita yang cocok dari hamba. Bahkan wanita di seluruh kerajaan penimbun tidak ada yang cocok dari hamba ayah. Tapi hamba akan menerima jika kerajaan keamanan sudah jatuh dalam kekuasaannya dan pergi. Jagabanu menjawab, dia tidak mau menikah sebelum kerajaan Pengi berhasil memenangkan pertempuran melawan kerajaan Prambanan, dan baginya belum ada wanita yang cocok untuk dinikahinya. Setelah menjawab pertanyaan sang ayah, Jagabanu meminta izin untuk pergi berperang melawan kerajaan Prambanan. Maka dari itu, izinkanlah hamba untuk turun ke dalam medan pertempuran dan membantu para prajurit yang lain. Sang ayah yang mendengar permintaan anaknya itu bingung karena ia khawatir anaknya terluka. Sedangkan di kerajaan Prambanan ada seorang raja yang sedang berlatih ilmu kanuraganya sebelum menuju peperangan. Nama raja itu adalah Raja Boko. Ia adalah raja yang ditakuti oleh semua orang karena tubuhnya yang besar dan kekar. Kekuatannya juga lebih manusia biasa. Konon katanya dia adalah keturunan dari raksasa. Raja Boko mempunyai seorang putri yang bernama Dewi Roro Jonggrang. Berbeda dengan sang ayah, Roro Jonggrang adalah putri yang cantik dan lemah gemulai. Namun ia juga memiliki kesamaan dengan Jagabanu, yaitu sama-sama tidak mau menikah saat usia dewasa. Dikarenakan itu, sang ayah yang pun bertanya kepada anaknya, Ibu, mengapa kau tidak sedang menikah? Tapi sampai kapan kau akan menikah? Baiklah, kalau itu aku akan pergi menuju. setelah mendengar jawaban sang anak, ia langsung semangat berangkat ke medan pertempuran. Aku akan memenangkan pertempuran ini agar Prambanan menguasai seluruh kerajaan ini, dan putriku akan menikah setelah ini. Di medan pertempuran terlihat pasukan kerajaan Pengi dan pasukan kerajaan Prambanan saling bertarung. Raja Boko pun akhirnya sampai ke medan pertempuran. Lalu ia segera memukul mundur pasukan kerajaan Pengi dengan ilmu kanuraganya. Satu orang saja tidak cukup untuk kita lawan. Ayo, kita serang dia ramai-ramai. 3 orang cukup banyak. Jadi sangat mudah. Serang! Seluruh pasukan kerajaan Pengi berhasil dibuat terpojok oleh Raja Boko karena kekuatannya yang sangat besar. Ayo kita bicara. Ayo. Lalu di kerajaan Pengi, sang Prabu masih
bimbang antara mengizinkan atau tidak. Tiba-tiba di tengah perbincangan datanglah seorang prajurit yang ternyata berasal dari medan pertempuran. Prajurit itu mengatakan bahwa Raja Bohong telah datang lalu memukul-mukul seluruh pasukan kerajaan Romawi. Mendengar hal itu, sang prabu langsung mengizinkan sang anak untuk berangkat ke medan pertempuran. Baiklah anakku, sepertinya sekarang saatnya kau maju-majukan medan pertempuran. Saya ada. Hamba akan berusaha supaya untuk memenangkan pertempuran ini. Di perjalanan Cokobayu pun berangkat dengan berlari. Di perjalanan Cokobayu harus melewati hutan yang ternyata dikenal angker dikarenakan hutan tersebut adalah tempatnya para jin berada, dan ada satu raja jin yang sangat kuat bernama Bondowoso. Dan dikatakan bagi siapapun yang melewati tempat tersebut akan menjadi santapannya. Namun Cokobayu tidak peduli dengan peringatan itu dan tetap masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan tiba-tiba ada pohon besar yang roboh. Dengan cepat Cokobayu menghindar untuk saja dia selamat dari pohon yang roboh. Setelah melompat, tiba-tiba muncullah Bondowoso, sang raja jin. Berani tukar kau wahai manusia, sampai-sampai kau berani melewati hutan. Aku datang kerajaan sialan sepertimu. Maju sini. Ya! Terjadilah pertempuran sengit antara Cokobayu dan Bondowoso. Wah, dengan cepat pertarungan itu dimenangkan oleh Cokobayu. Setelah mengalahkan Bondowoso, Cokobayu hendak membunuhnya. Namun Bondowoso meminta ampun. Aku apa? Memang apa untungnya tidak mengampunimu? Aku dan kakak Tuhan bergabung dengan saya kekuasaan pertama dan kau telah menguasai seluruh hutan. Baiklah, Allah saya suka. Setelah bersatu, ia mengalami kekuatan yang meningkat besar, dan juga namanya sekarang berubah menjadi Bandung Bondowoso. Ia pun segera meninggalkan hutan dengan berlari. Sesampainya di medan peperangan, Bandung Bondowoso melihat seluruh pasukan kerajaan Pergi terpojok. Bandung Bondowoso melihat seluruh pasukannya yang sudah terputus mundur. Lalu ia melihat pasukan kerajaan Prambanan beserta Raja Bohong. Mereka semua adalah orang yang lemah. Itu Pak. Dasar berjalan. Maju sini. Mari kita lihat. Tidak. Terjadilah pertempuran sengit antara Raja Bohong dan Bandung Bondowoso. Setelah pertarungan Aku mau berkata. pertarungan itu dimenangkan oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun segera membunuh Raja Bohong. Melihat rajanya mati, pasukan kerajaan Prambanan pun mengaku kalah.
dan ia pun bersedia mengantar Bani Bondowoso ke Istana Prambanan. Sesampainya di kerajaan Prambanan, Bani Bondowoso terpesona melihat kecantikan seorang putri, yang putri tersebut tidak lain tidak bukan adalah Dewi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun ikut terpesona. Namun tiba-tiba ada prajurit yang datang memberitahu bahwa ayahnya telah tewas di tangan Bani Bondowoso. Mendengar itu, Roro Jonggrang menangis karena sang ayah banda tercintanya telah mati di tangan di medan pertempuran. Seorang yang telah membunuh ayahnya. Sore hari pun tiba. Roro Jonggrang juga berpikir bahwa cara agar mengenal dan halus langsung menemui Bondowoso dan memberitahukan syarat. Setelah mendengar syarat dari Roro Jonggrang, Bani Bondowoso berpikir sejenak. Lalu dia pun masuk ke dalam dimensi yang dimana Bondowoso berada. Bani Bondowoso menjawab mantap, sanggup cukup baru mengarahkan bala tentara Jin 1000. Setelah mendengar jawaban Bondowoso, Bani Bondowoso pun langsung siap mantap menerima syarat dari Roro Jonggrang. Baiklah, aku akan memenuhi syarat-syarat itu dan akan berlaku pada malam ini. Malam harinya, Bani Bondowoso pun membuat sumur dalam waktu singkat. Setelah membuat dua sumur, ia pun segera memanggil para jin. Wahai para jin sekalian, atulah aku membuat 1000 candi dan itu harus selesai pada malam ini. Siap! Lakukan sekarang. Para jin segera melaksanakan perintah dari Bani Bondowoso. Waktu demi waktu, terbuatlah 999 candi dan 2 sumur.
Melihat hal itu, Roro Jonggrang bingung, panik karena Bandung Bondowoso berhasil membuat 999 candi dan 2 sumur. Ia pun segera mengumpulkan para dayang dan para pemuda. Ia menyuruh para dayang untuk menusuk dan para pemuda untuk membakar jerami di bagian timur Prambanan. Hal itu membuat ayam-ayam di seluruh kerajaan Prambanan berkokok. Para jin yang sedang membangun mendengar suara ayam berkukuruyo dan melihat sinar dari ufuk timur, panik lalu kabur ke tempat asalnya. Bandung Bondowoso yang melihat itu bingung karena fajar cepat datang. Apa ini? Bagaimana bisa fajar datang secepat ini? Apakah memang harusnya begitu? Ini satu dari berapa? Ia pun datang ke tempat yang mana sinar itu berada. Ia pun melihat seorang para pemuda sedang membakar tumpukan kayu jerami. Melihat itu, Bandung Bondowoso lalu menangkap seorang pemuda dan menginterogasinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah Roro Jonggrang. Hal itu membuat Bondowoso marah lalu mengajukan tempat tersebut. Ia pun kembali ke tempat dibangunnya candi. Sesampainya di sana, ia melihat bahwa matahari sudah benar-benar terbit dan datanglah Roro Jonggrang lalu mengatakan bahwa Raden Bandung Bondowoso tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan. Aku tahu ini adalah alat. Aku tahu ini sepada pulang perbuatanmu, Roro Jonggrang. Sebagai seorang kesatria, seharusnya seorang kesatria mampu menyambut janjinya. Sekarang lagi sudah benar-benar tiba, matahari sudah berapa sinarnya, dan Raden belum bisa membantu sandi dari Kau memang orang licik. Aku tahu ini kau hanyalah mencari alasan. Jika kau tidak mau beristri, maka katakan dan jujur. Jangan malah memakai muslihat untuk mengelabui itu. Kau memang keras kepala seperti batu. Aku akan mengutukmu menjadi batu. Nasi telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso yang sudah marah mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca batu yang sangat keren. Dan itu adalah candi ke-1000 yang dibuat oleh Bandung Bondowoso dan yang sekarang dikenal sebagai